Perkenalkan, nama saya tadi Ibu Yulze mengatakan Ignatius, saya sebenarnya Laurentius. Nama permandian saya Laurentius, Laurentius Volpiluit. Saya asal dari Nganjuk, Jawa Timur. Asli saya dari Jawa Timur. Saat ini bertugas di paroki di dua paroki di Keuskupan Agung Taipei. Ya, jadi di paroki Chang'an Tang dengan paroki Yangmingshan. Itu mungkin sekilas perkenalan singkat saya. Terima kasih pertama-tama saya diberi kesempatan untuk mengisi komunitas yang sungguh sangat, menurut saya sangat hebat, di mana ketika banyak orang mulai meninggalkan doa dan sebagainya, tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahkan saya dengar setiap hari Senin sampai Kamis ya, merelakan, meluangkan waktu untuk berdoa di dalam satu komunitas. Sungguh sangat, menurut saya sungguh sangat tersentuh. Baik, tema yang kita coba akan dalami adalah indahnya antara aku dan engkau diciptakan. Bapak, Ibu, karena berkaitan dengan family atau keluarga, saya kalau boleh tahu, apakah saat ini ada yang single, kecuali saya dengan suster? Ya. Apakah ada yang, ini rata-rata semua apakah sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga ya? Oke, kalau boleh. Saya single, Pastor. Saya single, Pak. Saya single. Single. Masih ada beberapa yang single ya, tidak apa-apa ya. Oke, kalau seumpama, saya kalau boleh bertanya kepada yang sudah berkeluarga, Anda menemukan keindahan di dalam pasangan Anda. Nah, ini. Oh iya, keindahan apa yang Anda dapatkan? Mungkin ketika masih muda, zaman dulu itu mungkin Bu Regina ya. Mohon maaf Ibu, saya berikan sebagai contoh ya, tetapi ini tidak nyata. Mungkin Ibu Regina memandang, waduh pastor, suami saya itu pastor ya. Itu gagah loh pastor. Waduh, badannya itu kayak aderai. Wah, gitu ya. Kan itu dambaan para wanita kan. Wah, gagah, tegap. Tapi setelah menikah, Pastor, Bu Regina kalau boleh saya tahu menikah berapa tahun, Ibu? Sudah berapa tahun, Ibu Regina? 36. 36 tahun, wah luar biasa. Aduh, Pastor, tapi kok suami saya itu, waktu dulu tuh gagah. Tetapi kok setelah 36 tahun ini, badannya kayak Doraemon. Ya, jangan komplain. Demikian juga seorang suami kepada istrinya. Ya. Jadi semacam itulah, apakah Anda masih menemukan keindahan di dalam diri pasangan Anda atau mungkin di dalam diri keluarga Anda, di dalam diri anak-anak Anda? Mungkin bisa hal itu bisa luntur. Mari kita pada malam hari ini saya mencoba untuk saya tidak mengajar ya, saya kira kalau mengajar itu saya masih belum pantas, tetapi saya mau men-sharingkan ya, men-sharingkan apa yang saya pahami, apa yang saya renungkan dan sebagainya. Saya ingin mencoba untuk kita melihat kembali bagaimana kita ini diciptakan oleh Allah. Ada sebuah ya semacam apa ya kalimat atau nasihat bijak orang Tionghoa yang mengatakan ren zhi chu xing ben shan, gou bu jiao xing nai qian. Yang artinya adalah manusia itu pada awalnya itu baik. Baik. Tetapi hati-hati, ketika tidak diajar, kebaikan ini akan lenyap atau berubah. Hal ini sesuai dengan ajaran kitab suci. Mari kita melihat di dalam, tentu saudara-saudari pasti ingat, kisah penciptaan. Khususnya di Kejadian bab 1 ayat 26 sampai bab 2 ayat 1a.
Tentu Bapak Ibu pasti sudah mengingat ya. Tentu sudah mengingat. Nah, kisah penciptaan bagaimana Allah ketika menciptakan segala sesuatu dan dia selalu mengakhiri kisah penciptaan itu dengan apa? Kalimat yang sungguh sangat jelas. Lalu Allah melihat segalanya baik. Ya. Boru Barus, saya kira wah, beliau juga harus saya melihat hebat, Ibu. Terus kemudian, tetapi untuk manusia dia khusus, ya. Manusia itu sebenarnya di dalam bahasa Latin itu dikisahkan setelah menciptakan manusia dan dia melihat semuanya itu sungguh sangat baik. Karena apa? Manusia diciptakan di dalam Kejadian bab 1 itu diciptakan. Saya biasanya selalu goda umat saya. Ayo, Bapak Ibu mau manusia itu diciptakan sesudah langit dan hewan dan tumbuhan atau sebelum hewan dan tumbuhan. Biasa saya goda begitu. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, diciptakan sesudah atau sebelum hewan dan tumbuhan? Sesudah. Sesudah. Siapa tadi kok langsung tidak ada? Siapa tadi yang berbicara? Ibu Eli ya? Ibu Eliwati ya. Iya. Sungguhan Ibu, sesudah ya. Romo lupa ya, saya lupa. Sesudah atau sebelum ya? Kalau seumpama kita melihat bab 2, dimulai bab 2 ayat 4b, apakah ada kitab suci? Ayo, itu diciptakan sesudah atau sebelum ya? Sebelum, Romo. Sebelum, Ibu Lucia sebelum. Wah, ini kok terjadi perdebatan ini nanti di kelompok Loving Family ini. Ya, oke, singkat saja. Di dalam Kejadian bab 1, manusia itu diciptakan pada akhir, sesudah hewan dan tumbuhan selesai. Ya. Tetapi di Kejadian bab 2 ayat 4b dan seterusnya, itu manusia diciptakan sebelum hewan dan tumbuhan. Yuk. Ya, jadi Edgar bless Oma. Jadi inilah yang terjadi. Nah, saya tidak mau memperdebatkan ini, tetapi di dalam Kejadian bab 1 yang saya ambil adalah bahwa manusia diciptakan terakhir karena dia merupakan kesempurnaan ciptaan. Ya, dia merupakan kesempurnaan ciptaan dan bahkan dikatakan manusia diciptakan secitra dengan Allah. Apa maksudnya secitra dengan Allah di dalam hal ini? Nah, saudara-saudariku yang terkasih, manusia diciptakan secitra dengan Allah artinya adalah di dalam diri setiap manusia ada sifat telah ditanamkan dalam tanda kutip ya, saya katakan seakan-akan ditanamkan sifat-sifat Allah. Maka secara sederhana, kalau seumpama kita melihat saja, ketika kita mungkin melihat ketika anak kecil yang mungkin jatuh kemudian menangis, atau mungkin seorang anak yang sungguh sangat kelaparan, melihat mengorek-ngorek sampah, mencari makanan, kemudian dia makan dari situ dengan lahap. Apa yang ada di dalam diri hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dirasakan? Mungkin belas kasih, bukan? Aduh, kok kerasa kasihan ya? Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana asal itu? Inilah sifat-sifat Allah yang sudah ada di dalam diri kita. Nah, makanya inilah yang menjadikan manusia secitra dengan Allah. Nah, sekarang begitu Allah menciptakan manusia, dia adalah seorang diri, Adam. Lalu melihat Adam sendirian, tidak baik manusia itu seorang diri. Akhirnya diciptakan Hawa atau penolong, sang penolong. Nah, ingat, ini ketika sudah ada dua orang, nanti akan ada permasalahan, dosa. Ya, nah kita melihat
Adam tidak baik manusia itu seorang diri, maka diciptakan oleh Allah adalah seorang penolong. Ingat, perempuan itu adalah penolong. Maka kalau seumpama ya mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar bahwa diciptakan manusia itu apa? Hawa diciptakan dari mana? Diambil dari apa? Tulang rusuk ya. Tulang rusuk. Di sini ada, kalau tidak salah ada Bu Dokter ya. Bu Dokter ya. Bu Dokter, tulang rusuk ini ada posisinya ada di mana ya? Apakah ada yang bisa membantu? Kalau mungkin ya sudah, kalau saya salah tolong diperbaiki. Setahu saya tulang rusuk itu berada di sini. Oh, sebentar. Berada di samping. Nah, itulah manusia atau perempuan diciptakan supaya mendampingi lelaki. Mendampingi sang laki-laki. Maka di dalam sebuah keluarga juga harusnya perempuan dengan laki-laki dengan perempuan harus saling menolong, saling menyempurnakan. Inilah yang konsep yang harus dipegang. Maka ada sebuah anekdot ya, semacam mengatakan kalau di dalam bahasa Inggris kalau ibu mertua itu disebut mother-in-law. Kalau bapak mertua father-in-law. Kalau Kalau anak menantu ya, menantu laki-laki son-in-law. Kalau perempuan daughter-in-law. Kalau istri the law. Atau the law. Artinya yang menjadi hukumnya. Ya. Karena seringkali ini yang terjadi. Perempuan ibu-ibu, mohon maaf ya ibu-ibu ya, mari nanti kita juga mulai bisa mengkoreksi. Nanti tenang aja ibu-ibu, saya juga akan mengkoreksi bapak-bapak ya. Ibu-ibu, inilah yang seringkali terjadi kurangnya pengertian. Ketika bapak-bapak mungkin bekerja kembali, apa ini, gini, dan sebagainya. Demikian juga bapak-bapak harus saling bisa menghormati istrinya. Maka ada penelitian juga secara psikologis, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, laki-laki dan perempuan itu membutuhkan berapa kalimat atau berapa kata setiap hari. Bapak-bapak dan ibu-ibu harus mengerti, ini dua makhluk yang berbeda. Laki-laki itu hanya membutuhkan kurang lebih 2.000 sampai 4.000 kata setiap hari. Ibu-ibu perempuan itu membutuhkan kalimat atau kata berapa hari? Setiap hari itu berapa kata? Di dalam penelitian ini itu sekitar 16.000 sampai 20.000 setiap hari. Maka saya bercanda, kalau saya mendampingi bapak-bapak sedang rekoleksi, ya tinggal, waduh ini, nanti kalau rekoleksi katakanlah 2 malam, bapak-bapak harus siap-siap ya untuk pulang ke rumah 16.000 kali 2. Jadi 32.000 kata. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, coba kalau Anda Bapak Ibu pergi ke mall, ya, kalau seumpama ibu-ibu itu kan kalau ke mall mau beli baju, itu kan keliling dulu. Wah, dia keliling tanya semuanya toko, dari lantai 1 sampai lantai 6, akhirnya belinya di lantai 1. Ya kan? Kemudian kalau seumpama ditanya, Pak, gimana modelnya? Apa yang dikatakan? Bu Eli mungkin bisa membantu saya. Bu Eli, mungkin suami, apa yang mungkin dikatakan? Mungkin singkat-singkat kan? Bagus. Kalau ini, Pak? Oh iya, bagus. Kalau ini, bagus. Nah, ingat, ibu-ibu, laki-laki membutuhkan hanya 2.000-4.000 kata. Nah, sedangkan nanti sebaliknya, mama ini cerewet dan sebagainya. Bapak-bapak ingat,
perempuan harus membutuhkan 16.000 sampai 20.000 kata setiap hari. Nah, disinilah kita harus menyadari bahwa manusia, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Tetapi ingat, ini semua diciptakan Allah dengan segala keunikannya. Disadari, harus menyadari hal itu. Nah, kemudian kita beralih setelah manusia diciptakan, manusia diberikan penolong. Nah, permasalahan mulai muncul, yakni dosa. Di dalam Kejadian bab 3 itu dikatakan, saya selalu mengatakan merenungan ini dengan ya tidak tahu ya, di mana laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa mulai digoda oleh si jahat. Saudara-saudari, kalau boleh saya tahu, setan pertama menggoda siapa? Yang laki atau yang perempuan? Adam atau Hawa? Adam atau Hawa? Hawa atau Adam? Hawa. Ada, yang perempuan Adam, yang laki-laki Hawa, ya. Pertama-tama, ayo dibuka kitab sucinya. Hawa, Pak Leonardo mengatakan Hawa, harus Hawa. Atau mungkin yang ibu-ibu nggak terima, Adam itu. Adam, Pastor, Adam. Adam. Wah, ini saya merasa berdosa. Baik. Jadi kalau di dalam Kejadian bab 3 dikatakan pertama-tama ular itu menggoda perempuan. Ya kan, dikatakan perempuan kan. Lihat itu, ada buahnya yang sedap. Nah, apa yang dikatakan? Sudah toh tentu semua pohon ini boleh kamu makan, tetapi hanya satu pohon yang tidak boleh kamu makan. Ya kan? Nah, inilah cara kerja si jahat. Hati-hati, cara kerja si jahat adalah dia memutarbalikkan kebenaran. Dan selain lagi dikatakan, ular yang melambangkan si jahat adalah binatang yang sangat cerdik. Jadi setan atau si jahat ini bukan makhluk yang bodoh-bodoh. Dia ini cerdik. Cerdik tahu artinya ya. Cerdik adalah dia bisa melihat kelemahan atau kelebihan orang lain dan menggunakan kelemahan atau kelebihan orang lain untuk mencapai tujuannya. Itu orang cerdik. Nah, si jahat ini adalah makhluk yang cerdik. Dia tahu, dia bertanya dulu, tentu semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan. Nah, lihat, itulah cara si jahat memanipulasi keadaan. Nah, lalu apa? Si Hawa mulai mendengarkan, tidak, adalah Tuhan mengatakan boleh kami makan semua hanya satu pohon. Dia mulai di sini mulai berkompromi dengan yang namanya si jahat, mulai berkomunikasi dengan si jahat. Ya. Dan kemudian singkat kata perempuan mulai memberikan buah itu kepada laki-laki. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana kalau mama kita mau merenungkan, ya ini pengalaman pribadi. Perempuan itu seringkali lemah di mana? Di sini. Terlihat? Di mana ini? Di telinga. Misalkan, bukan misalkan, ini sebuah contoh ya. Saya ini hidup bersama seringkali mendampingi anak muda, ya. Jadi pada waktu itu ada seorang pemuda OMK, dia ngatakan, Pastor, saya tuh seneng sama cewek itu, ceweknya itu cantik memang, cantik. Terus kemudian ya saya ini kan dengan anak muda ya dengan bahasa anak muda, mana mau dia sama kamu model kayak cocolan cabai, saya beritahu begitu. Pastor ini loh, tenang pastor. Dan kurang lebih 2 bulan, 3 bulan,
dia pacaran dengan tuh. Saya kaget. Terus apa? Tanya kan ya, iseng-iseng saya tanya. Bagaimana mungkin itu? Kamu pakai pelet ya? Saya bercanda ya dengan mereka. Tidak, pastor. Saya pakai jurus. Bapak Ibu tahu? Dia mengatakan itu menarik itu, dan saya selalu ingat. Saya pakai jurus ular piton, pastor. Wah, apa lagi ini? Kalau bahasa Jawa kan, roh Jawa, saya belibet aja ditanyakan kabar, disanjung-sanjung, dicantik, sudah makan dan sebagainya, diperhatikan, akhirnya jadian. Nah, hati-hati, perempuan, ibu-ibu seringkali kalah di sini, di telinga. Nah, laki-laki kalah di mana? Bu Florentina sudah senyum-senyum. Laki-laki kalah di mana? Seringkali kalah di sini. Di mata. Iya, di mata. Makanya kalau suami Anda kalau jalan katakanlah, mohon maaf ya, kalau semua ada gadis yang cantik, yang bodinya, aduhai, itu kan mata itu kan kalau melihat semacam itu, jewer saja itu. Ya, hati-hati. Nah, ini sudah ada. Kalau kita melihat perempuan kemudian memberikan apel itu, wah, ini kelihatannya bagus ya, mereka makan. Nah, inilah Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Inilah yang bisa kita ambil hikmatnya. Hati-hati, perempuan seringkali kalah di telinga. Laki-laki seringkali kalah di mata. Maka kita harus menjaga itu. Nah, setelah itu saudara-saudariku yang terkasih, akibat dosa, maka manusia mulai kehilangan kemuliaannya. Dia mulai tidak bisa melihat keindahan di dalam pasangannya. Mulai saling menyalahkan dan sebagainya. Nah, bagaimana sekarang kita langkah praktis kita? Nah, inilah kan gambaran kitab suci yang dapat kita merenungkan dan dapat mungkin kita praktekkan di dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudari, sekarang poin kedua adalah bagaimana praktek hidupnya. Apa praktisnya? Dari permenungan ini kita bawa di dalam kehidupan setiap hari. Tadi sudah ada poin praktisnya adalah kita harus hati-hati. Pertama, menyadari bahwa pasangan kita ini diciptakan juga oleh Allah. Orang harus tahu kewajiban dan tugas dan tanggung jawabnya. Kekacauan dunia, kekacauan keluarga, terjadi ketika seseorang tidak menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Misalkan, seorang ayah bertindak seperti seorang, katakanlah bertindak seperti seorang guju. Seorang anak bertindak seperti seorang ayah. Dan sebaliknya. Maka akan kacau. Maka kalau kita tahu tugas dan tanggung jawab kita, maka kita harus menyadari, kalau Anda sebagai bapak, jadilah bapak yang baik. Kalau Anda sebagai anak, jadilah anak yang baik. Kalau Anda sebagai ibu, jadilah ibu yang baik. Kalau Anda sebagai guru, jadilah guru yang baik. Kalau Anda sebagai biarawan, biarawati, pastor, jadilah pastor, biarawan, biarawati yang baik. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam pasangan, kita harus melihat, saya dengan bercanda, saya mengatakan, meskipun Luna Maya cantik, meskipun bintang film Indonesia, NC Storia itu cantik, tetapi bagiku istriku tetap yang tercantik. Meskipun Lee Min Ho itu ganteng, meskipun bintang drakor itu siapa? BTS penyanyi Korea itu ganteng, tetapi bagiku suamiku tetap yang terganteng. Disinilah kita mulai belajar menerima, engkau diciptakan dengan indah, aku diciptakan dengan indah. Ini poin dari yang kita dapatkan dari kitab suci. Nah, sekarang saya itu lebih senang juga dengan praktek hidup. Bapak Ibu, membina rumah tangga itu tentu tidak mudah. Saya menyadari hal itu. Ada seringkali permasalahan.
Bapak Ibu, seringkali kita ini tergoda untuk semuanya diselesaikan secara cepat. Betul atau tidak? Nah, inilah ada beberapa permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara cepat. Dia membutuhkan satu waktu, atau mungkin memang tidak bisa diselesaikan. Dan itu menjadi salib bagi kita. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita berkomunikasi. Ketika ada permasalahan di dalam rumah tangga, pertama lihatlah apakah ada keadilan yang dilanggar di dalam sebuah rumah tangga. Keadilan. Karena apa? Keadilan ini selalu akan berhubungan dengan yang namanya kebenaran. Kalau ini dilanggar, ayo diperbaiki. Adil, benar. Ketika engkau sudah bisa beradil terhadap pasanganmu, kepada keluargamu, maka akan melahirkan yang namanya kebenaran. Ketika seseorang sudah melahirkan yang namanya kebenaran, maka akan ada yang namanya damai sejahtera di dalam keluarga. Ketika sudah dicapai damai sejahtera, disitulah keluarga mencapai yang namanya kemakmuran. Maka 4 ini tidak bisa dipisahkan. Keadilan, kebenaran, damai sejahtera, baru melahirkan yang namanya kemakmuran. Tidak bisa kita mencapai damai sejahtera, tidak bisa kita mencapai kemakmuran ketika ada keadilan, ketika ada kebenaran yang dilanggar. Maka disinilah perlu yang namanya komunikasi. Nah, dan yang terakhir, di dalam sebuah keluarga, saya sungguh sangat prihatin terhadap keluarga-keluarga dewasa ini. Ya, saya bersyukur tadi ada kesaksian Bu Regina sudah 7 tahun ya, berapa perkawinan. Semoga ini menjadi saksi-saksi. Karena sekarang banyak sekali, khususnya pasangan muda, kaum muda, yang mengatakan, aduh sekarang sudah terus 1-2 tahun bercerai. Dan sebagainya. Karena apa? Permasalahan seringkali karena terjadi karena permasalahan komunikasi. Dan saya selalu ketika di dalam kalau Jakarta itu kan MRT, kursus membangun rumah tangga atau KPP ya, persiapan perkawinan, saya selalu ingatkan kepada calon pasangan atau calon keluarga baru, setidaknya di dalam sebuah keluarga ada 4 hal yang harus dilakukan. Sebuah keluarga itu harus bisa berdoa bersama, makan bersama, bekerja bersama, main bersama. Dan ini harus dilakukan di dalam sebuah keluarga. Dan ketika usahakan di dalam setiap keluarga harus bisa setidaknya makan malam bersama. Karena kalau pagi dan mungkin siang kan tidak memungkinkan ya karena bekerja. Usahakan makan bersama. Dan ketika makan malam bersama, tolong singkirkan yang namanya ini. Yang namanya handphone, tablet, dan sebagainya. Hati-hati, karena apa? Anak akan merekam itu semua. Ketika anak itu, kalau mama dia bercerita, karena di dalam saat makan bersama itulah, anak mungkin akan bercerita tentang kehidupan sekolahnya. Papa, mama, tadi itu adik pergi sekolah gini. Kalau papanya sibuk dengan handphone, mamanya sibuk dengan iPad, tidak mempedulikan. Hati-hati loh, anak itu akan merekam loh. Dan dia akan mengatakan, papa, mama tidak sayang sama saya. Dan dia akan mencari pelarian lain. Nah inilah yang selalu saya usahakan, saya ajarkan kepada semua umat. Ya. Terakhir saya memberikan kesaksian, ada satu buah keluarga dari Surabaya. Sungguh menurut saya sangat bagus. Dia selalu mengatakan, kami Romo, kami itu setiap hari, sudah sepakat jam 7 malam itu makan bersama, jam 9 malam berdoa bersama. Anaknya 2, laki-laki semua. Ya, ketika papanya bertugas di luar negeri, dia akan sempatkan bagaimanapun, kadang-kadang kalau rapat gitu, dia akan permisi mau ke belakang ke toilet. Kalau jam 7 terpaksa dia harus menggunakan video call
Dia mengatakan, ayo makan bersama ya, oke, ayo makan apa, dan sebagainya. Tanya kepada anaknya. Kemudian jam 9 malam, ketika dia masih di luar pun, bertugas di luar negeri atau di luar kota, dia akan sempatkan untuk telepon. Ayo sekarang mimpin doa. Mimpin doanya mungkin papa, mama bergiliran anak, dan sebagainya. Nah, ini adalah semoga ini bisa membantu kita untuk menyadari bahwa keluarga kita ini adalah sebuah anugerah, keindahan yang tiada taranya. Pasangan kita ini sungguh sangat indah. Tuhan menciptakan mereka, Tuhan menciptakan kita juga untuk satu maksud tertentu, yakni untuk mencintai pasangan kita, mencintai keluarga kita. Dengan demikian, semoga kita bisa melihat, oh, alangkah indahnya engkau dan aku diciptakan. Saya kira itu yang bisa saya sharingkan ya. Semoga tidak membuat Anda menjadi puyeng dan sebagainya. Saya kembalikan ke Ibu Yulce. Terima kasih.